Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh, Pak Reja. pada kesempatan ini kami mungkin ya, saya dan Pak Adi dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya ya, akan mempraktekkan coaching supervisi akademik di mana kami akan memaparkan permasalahan kami mungkin ya masing-masing. Dan nanti kami juga akan bertukar peran juga. Kemudian pada praktek coaching yang pertama, saya akan berperan sebagai coach dan Pak Adi sebagai coachee. Setelah itu nanti kita bergantian, Pak Adi yang menjadi coach dan saya yang menjadi coachee. Oke, baik Pak Adi, bagaimana? Apa kita bisa mulai sekarang? Iya, boleh Pak. Oke. Ya, siap kalau gitu ya Pak Adi ya. Kita Sip. mulai. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga Pak Adi, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Reja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Gimana Adi, nih Pak gimana? Reja? Ya. Ya, Pak Adi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak Reja. Bagaimana dengan Pak Reja nih? Baik, Pak Reja? Alhamdulillah, kabar baik Pak Adi. Iya. Oke. Nih ngomong-ngomong, ada apa nih tiba-tiba? Kelihatannya seperti ada yang mau disampaikan ya. Iya, betul nih Pak Reja. Sebenarnya Iya. saya ini mau sharing loh, atau istilahnya curhat gitu. Ya. Itu terkait proses pembelajaran di kelas 5. Nah, di Ya. kelas itu ya khususnya kelas 5 nilainya itu 65%. Ya. Ketika ulangan itu rendah, Pak. Bahkan Ya. ada yang di bawah KKM. Seperti itu, Pak. Iya. Oke. Padahal sebenarnya saya sudah merasa kalau saya itu sudah berusaha semaksimal mungkin dalam proses pembelajaran. Tapi ternyata masih saja siswa itu kayaknya kurang fokus gitu deh, Pak. Seperti itu, Ya. Pak. Oh, begitu. Ya. Oke. Ya, jadi Pak Adi ini jadi intinya ingin berbicara mengenai kondisi yang ada di kelas, khususnya di kelas 5 ya, khususnya yang ada di kelas 5, lebih tepatnya di pembelajarannya ya, karena ternyata nilainya itu rendah ya dan masih di bawah Iya, KKM. Jadi betul, Pak. betul. Jadi masih dirasa sepertinya mungkin kurang fokus gitu ya, anak-anaknya juga seperti itu. Apakah betul seperti itu, Pak? Iya, Pak, saya rasa seperti itu. Jadi ketika proses belajar pun sudah dimaksimalkan sebenarnya Iya. dengan Nah, berbagai macam cara gitu, seperti itu. oke. Ya, Jadi Pak Adi juga sudah berusaha maksimal ya. Nah, sekarang iya, Pak Adi bisa diceritakan nggak Pak Adi detail permasalahannya itu seperti apa sih? ya, ya. Ketika Oke. saya dalam proses belajar ya, Ya. ketika ada proses KBM itu saya merasa kelihatan bahwa sepertinya itu anak-anak itu malas belajar gitu, Pak. Ya. Terus kalau dalam proses pembelajaran itu ya, Ya. terkadang anak itu rame sendiri gitu kan. Bahkan sebenarnya sudah saya tegur, tapi Ya. selang beberapa waktu tertentu, kemudian anak itu ramai kembali gitu ya. Ya. Seperti itu. Kemudian kalau saya lihat antusiasme dan motivasi juga sedikit agak kurang atau rendah seperti itu, Bapak. Oke, ya. Jadi motivasinya masih rendah ya. Iya. Oke. Kira-kira Pak Adi kalau melihat kondisinya seperti itu, apa sih kira-kira yang jadi penyebabnya? Menurut Pak Ya. Adi sendiri, bagaimana itu kira-kira penyebabnya apa sih Pak Adi? Begini ya, ketika proses pembelajaran itu saya mencoba untuk belajar dengan anak itu menggunakan modul yang diberikan oleh kabupaten mungkin ya, hanya. Kemudian saya sebatas menulis juga di board seperti itu gitu, Pak.
Iya. Kemudian, terkadang diselingi sama diskusi seperti itu, Pak. Jadi, Iya. menggunakan modul yang sudah, kan kalau di SD itu ada modul yang, bersama ya untuk misalnya satu ranting seperti itu Iya. di kabupaten. Saya menggunakan itu, kemudian saya mencoba, berceramah juga, kemudian, Iya. ada terkadang ditulis juga ya, ada sedikit, Iya. ngasih dikte, kemudian ada juga mungkin berdiskusi bersama kelompok, tapi itu terasa seperti masih saja gitu, Pak, motivasi anak itu Suasana sih. rendah. Iya, Oh, iya iya iya. Oke. Jadi walaupun Pak Adi sudah, apa namanya, menggunakan tadi ya, berbagai cara ya, yang dirasakan oleh Pak Adi itu, tadi itu karena, eee, mungkin Pak Adi merasa karena masih menggunakan modul yang dari kabupaten, kemudian, hanya menggunakan metode ceramah, menulis, diskusi, ya ya Pak Adi ya, betul ya? iya. Tapi, masih juga, anak tuh motivasi belajarnya masih rendah gitu ya. Iya iya iya. Betul seperti itu Pak Adi? Betul seperti itu, Pak. Betul, oke. Nah, eee, sekarang saya mau tanya, kira-kira kondisi seperti apa sih Pak Adi, yang Pak Adi harapkan? Iya, Kondisi di kelasnya tuh pengen yang seperti apa sih Pak Adi? ya. Pinginnya sih anak itu, dalam proses pembelajaran yang pertama, dalam tingkat motivasinya yang pertama itu harus, minimal, tinggi gitu ya, Pak, naik. Kemudian, selain Iya, motivasi antusias belajarnya juga mhm. harus, tinggi. Kemudian, Oke, dari antusias, motivasi kan pasti ada, kaitan dengan hasil ya nanti, iya betul. tujuan pembelajaran yang ingin saya, capai bersama anak itu terpenuhi gitu ya. Salah satu Mmm, indikatornya mungkin dilihat dari, nilai hasil ulangan minimal ataupun itu di atas, KKM seperti itu. oh begitu, ya. Kalau gitu, kondisi pada saat ini Pak Adi ya, kira-kira kalau boleh diskalakan ya dari 1 sampai 10 kondisi yang ada saat ini, itu ada di Iya, angka berapa ya Pak Adi kira-kira? kalau saya rasakan, skalanya di kelas itu mungkin pada 6 ya, Pak, skala 6 itu Oke, ya. iya ada di skala 6 Jadi ya? masih mungkin rendah Mhm, itu ya 6 gitu ya. ya. Iya Oh begitu, oke. Eee, Tadi luar biasa sekali ya, saya setuju dengan apa yang sudah Pak Adi sampaikan. Betul tadi bahwa yang Pak Adi harapkan itu ingin sekali pembelajaran itu dirasa, anak memiliki motivasi dan antusias belajar yang tinggi ya Pak Adi ya. iya Nah, seperti itu, Pak. eee, oke selanjutnya kalau misalnya tadi harapan Pak Adi seperti itu, nah sekarang yang menurut Pak Adi rasakan, upaya-upaya apa saja ya, atau usaha-usaha apa saja yang sudah Pak Adi lakukan gitu ya, untuk Iya mewujudkan hal tersebut? Boleh diceritakan Pak iya Adi? iya. Selain itu sebenarnya sih saya terpikirkan begini ya, Pak Reza, jadi sebenarnya di Ya. kelas saya itu ada proyektor ya, Iya kemudian iya iya. selain proyektor ada juga beberapa video-video pembelajaran. Nah, Iya sebenarnya ada sih itu, tapi mungkin karena faktor saya itu sekarang, ketika pulang sekolah ataupun ketika malam ada aktivitas yang lain ya, Pak, saya itu. Jadi iya. belum sempat sih sebenarnya gitu ya, belum sempat karena terkait ada pekerjaan di luar sekolah saya juga ya, Oke, untuk iya jadi saya sempat sih terfikirkan bagaimana seandainya proyektor itu digunakan dalam KBM dan juga video gitu ya. Bahkan mungkin, iya sekarang kan musim handphone-nya, gadget gitu iya, ya. betul betul. Sebenarnya sudah terfikir dan, ada rencana sih sebenarnya saya juga. Iya Ingin menggunakan alat-alat media tersebut untuk membantu sekiranya mampu meningkatkan antusiasme dan motivasi anak, apalagi terkait sekarang kan gadget itu lagi ini di anak-anak ya. Jadi mereka iya, betul. kemungkinan ya dari situ saya akan membuat mungkin ya media itu pembelajaran tersebut dikaitkan dengan game gitu ya, seperti itu. Oke, Nampaknya itu seperti itu, mmm. Bapak. Oke, bagus sekali Pak Adi, barusan tadi Pak Adi sampaikan ya. Wah ternyata, Pak Adi tadi, punya fasilitas padahal ada ya, pada Ada proyektor, seperti kemudian ada itu. video pembelajaran juga gitu ya. Cuman tadi Mhm, menurut Pak Adi,
mungkin masih belum sempat ya Pak Adi untuk, Iya, apa namanya, memanfaatkan itu semua karena tadi iya, dirasakan mungkin Pak Adi masih banyak apa, urusan gitu ya, iya jadi belum seperti itu. sempat. Tapi ada keinginan ya Pak Adi ya, betul, Ada untuk, gitu. mau mencoba menggunakan, apa, hal-hal tersebut. Nah, Iya, kira-kira Pak Adi, selain, hal-hal tersebut atau upaya-upaya tadi yang sudah dilakukan, masih ada nggak kira-kira Pak Adi, pendekatan lagi yang, apa nih, yang kira-kira lebih efektif lagi kira-kira? Untuk, apa namanya, mensukseskan, harapan Pak Adi tadi ya, untuk apa, anak tuh tumbuh motivasinya. Masih ada nggak Pak Adi, iya. pendekatan-pendekatan yang mungkin lebih efektif lagi? Ya, sebenarnya ada sih Pak ini juga ya Mhm, saya sebenarnya mau itu ya, mau kerjasama juga dengan guru yang lain sih sebenarnya ini Pak ya. mantap Mau mantap Pak Adi. berkolaborasi sebenarnya dengan Mhm, guru, di saya kan iya. ada operator tuh. Beliau itu Oh, iya terampil iya iya. gitu, terampil dalam hal IT gitu ya, namanya Pak Martin itu ya, Mhm, rekan saya iya juga sebagai guru iya kelas 6 beliau juga ya, iya. selain operator. Jadi itu sebenarnya terampil dalam membuat, animasi, video-video Mmm, tertentu gitu. Rencananya saya itu mau berkolaborasi dengan beliau gitu, tapi oh, luar terkait biasa. keterbatasan waktu juga gitu, memiliki Iya kesibukan iya, masing-masing gitu, seperti itu jadi Pak Raja ya. oke. Adalah itu saya punya niat dan komitmen sebenarnya mau berkolaborasi untuk meningkatkan, antusias dan motivasi ini anak ya, Oke, seperti itu. mantap Pak Adi. Nah, sekarang gini Ya, ya, jadi ternyata Pak Adi, apa namanya, terfikir bahwa, oh, mempunyai ini ya, rekan sejawat juga iya yang ternyata sebenarnya, mahir dalam bidang IT ya Pak Adi ya. mhm, Dan Pak Adi terfikir tadi katanya ingin, mau mengajaknya berkolaborasi ya. iya. Oke, untuk mengajak berkolaborasi untuk membantu Pak Adi juga. Nah, sekarang jadi kapan nih kira-kira Pak Adi akan mencoba memulai? Nah, menurut Oh Bapak iya, gimana? Mhm, sebenarnya, saya sudah berencana nih, untuk minggu depan saya mau, mhm, berencana menemui beliau, menemui Pak Martin ya, iya, mendiskusikan atau mengagendakan, terkait, proses, ataupun pembelajaran di kelas saya gitu. Jadi oke, mungkin akan dimulai minggu depan ya. Jadi ya saya siap, membuat bahan-bahan, dulu terlebih dahulu apa yang sekiranya sesuai dengan betul, proses, ataupun materi yang akan disampaikan, ya seperti mhm, itu, Pak. oke bagus Pak Adi. Kalau gitu, artinya Pak Adi juga punya rekan yang kira-kira bisa membantu dan bisa mengingatkan ya Pak Adi ya, Iya, untuk, membantu, mensukseskan, mmm, apa namanya, harapan Pak Adi tersebut. Nah, mhm, sekarang selain Pak Martin tadi Pak Adi, kira-kira masih iya, ada nggak nih, rekan Pak Adi yang mungkin bisa membantu mengingatkan juga, untuk, apa namanya, melancarkan ya, target Pak Adi untuk bisa mhm. mensukseskan, harapan itu. Nah, ada lagi nggak Pak Adi kira-kira yang bisa mengingatkan, membantu Pak Adi? Ada sih sebenarnya ya, Mmm, beliau juga sebenarnya kan di saya kelas 6 itu ada 2 kelas nih. Ada ya. guru yang aktif banget dia itu teh, Iya, eee, dan, boleh dikatakan guru senior juga ya dia, bagus juga tuh mmm, dalam hal pengalaman gitu ya oh, untuk oke. dalam pengalaman gitu ya, dalam pengalaman, proses pembelajaran terutama gitu. Kemudian Siapa IT-nya itu, juga Pak? di atas rata-rata itu namanya Bude Irma namanya. Oh, Bunda Irma, ya Saya ternyata ada berencana juga Bunda sih Irma. menghubungi beliau gitu, bagaimana, terkait kalau tadi Pak Martin tentang IT, kalau Mhm, beliau pengalaman bagaimana memotivasi anak dan untuk meningkatkan oke. antusiasme. Jadi ada rencana seperti itu, Pak. Wah, Jadi kedua mantap. orang anak tersebut kedua apa, maaf, kedua, guru tersebut, Ya, biar, memberi mungkin berkolaborasi dengan saya agar mungkin mendapatkan ide-ide segar gitu, seperti itu, mhm. dalam menghadapi Wah, anak di kelas terutama, seperti itu. oke, Pak Adi, luar biasa sekali, mantap sekali ya, alhamdulillah. Nah, sekarang, saya mau tanya nih, Pak Adi, kira-kira hal hal bermanfaat apa yang Pak Adi peroleh dari percakapan kita barusan tadi? Oke. Iya. Terima kasih Pak ya, Ya, sudah, memberikan, eee, pemahaman-pemahaman atau ide-ide segar kepada saya. ya, Jadi, saya berencana untuk ke depannya, saya itu akan, memperbaiki proses pembelajaran, ataupun KBM di kelas saya, terutama dengan melakukan, iya, kolaborasi dengan Pak Martin sama Uda Irma. Jadi di sana saya mmm, akan, berkolaborasi iya, bagaimana cara untuk
meningkatkan motivasi dan antusiasme anak ya. Jadi Iya, terima betul. kasih Pak Raja ya. Jadi saya sekarang Hmm, sudah sedikit agak mendapatkan pencerahan gitu, sudah mendapatkan iya. pola-pola dalam pikiran saya akan ini loh yang saya akan lakukan seperti itu. Oke. Baik Pak Adi, alhamdulillah kalau seperti itu. Dan selanjutnya sekarang bagaimana dengan perasaan Pak Adi Ya. setelah ngobrol barusan tadi Pak Adi? Ya, terima kasih Perasaannya Pak gimana Raja. nih? Perasaannya Oke. sangat senang dan termotivasi ya. Ternyata Oh, dengan oke. pembicaraan, dengan Ya. curhatan seperti ini, ternyata saya itu seperti apa ya, mendapatkan ide-ide baru, ide-ide segar, sehingga Alhamdulillah. termotivasi untuk menjadi lebih baik, terutama dalam proses pembelajaran ya. Terima kasih Pak Iya. Raja. Aduh, ini sangat Oke, sip. Sama. ide-ide itu muncul ya, sangat cemerlang sekali pembicaraannya seperti itu Pak. Iya, sama-sama Pak Adi. Alhamdulillah kalau Iya. memang seperti itu Pak Adi ya. Nah Pak Adi, nanti jangan lupa setelah nanti Pak Adi melakukan aksinya ya, mohon nanti kabari hasilnya ya Pak Adi ya. Oke. Oke, Sip, mantap. kalau Terima kasih begitu. Pak. Oke, luar biasa sekali. Ya Pak Iya, Adi, saya juga maaf ya ini udah mengganggu waktunya. Saya juga sekarang eh itu ya ada kegiatan lagi mungkin ya. Terima kasih Pak Raja siap, ya. sama-sama Pak Mhm. Adi. Oke. Mhm. Mari Pak Adi. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi Mangga. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Raja. Gimana nih kabarnya Pak Raja? Alhamdulillah baik, Pak Adi. Mantap ya. Pak Iya ya, Adi. terkait ya pertemuan ini saya kemarin baca dari WA ya. Ternyata pada itu ada sesuatu yang ingin dibicarakan ya. Ya, betul sekali Pak Iya. Adi. Kira-kira mengganggu nggak nih waktunya untuk Enggak saya ya ajak Pak, ngobrol? enggak Nggak apa-apa ya? mengganggu. Justru Lagi itu santai ya? Pak Adi lagi free ya? santai, santai, relax gitu ya, free. Ya. Oke, kalau gitu. Oke. Makasih Pak Adi sebelumnya sudah meluangkan waktu. Jadi memang betul, Hmm. saya ini ada beberapa hal yang memang, saya ingin coba, diskusikan dengan Pak Adi karena saya Hmm. merasa ini tuh saya merasa kesulitan Pak Adi. Ya. Jadi, saya tuh kebetulan menjadi wali kelas Pak Adi. Ya. Saat ini saya sedang menjadi wali kelas di kelas 11 ya, kelas Ya. 11 TSM 2 dan di, kelas yang saya bina ini, masih lumayan lah ada beberapa ya mungkin bisa dikatakan, lumayan banyak ya Pak Adi ya, untuk anak-anak yang masih motivasi untuk, rajin ke sekolahnya tuh masih kurang tuh Pak. Hmm. Jadi kadang-kadang masih sering bolos-bolos gitu, masih Ya. sering, izin-izin, kadang-kadang nggak masuk Hmm. gitu kan, dan itu tuh Iya. berulang-ulang gitu. Kadang-kadang saya Hmm. suka, greget ya Pak Adi, kadang-kadang suka gemes gitu kan kayak, Iya, seperti dikit-dikit itu ya. dikit-dikit ada izin gitu, dikit-dikit Iya, ada iya, izin, iya. "Maaf Pak, Izin. Abi, tedamang," misalnya, "saya sakit," Hmm. gitu kan, "nggak masuk nggak Iya, masuk." iya, iya. Tapi kalau dipikir-pikir, kok kayaknya terlalu sering gitu ya, dikit-dikit sakit. Padahal Hmm. kadang-kadang kalau ketemu seperti yang baik-baik aja gitu, kayak yang Iya, sehat-sehat iya, iya. aja gitu ya, nggak Hmm. kelihatan kayak yang gampang sakit atau gimana. Iya, 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 Jadi iya. saya, Hmm. khawatir Pak dengan kondisi seperti itu, Iya. gitu. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi tentunya sebagai wali kelas kita merasa resah atau khawatir ya ketika Iya, ada anak yang kehadirannya itu ya iya, ataupun sering izin gitu ya Pak. Jadi di iya, kelas Bapak itu di kelas 11 TSM 2 itu ada beberapa anak ya yang iya, tingkat kehadirannya itu boleh kurang, dikatakan kurang seperti masih itu. kurang, betul. Jadi seperti itu ya Pak. Betul betul Oke. betul Pak. Jadi kira-kira menurut Bapak kenapa kok bisa seperti itu gitu ya? Kenapa sih kejadian itu Oke. anak tersebut bisa seperti itu gitu? Coba bisa mungkin diceritakan terlebih Iya, dahulu oleh Bapak ya. bisa Pak. Kalau Hmm. menurut saya, sepertinya anak itu
memang motivasi untuk sekolahnya masih rendah, Pak Adi. Jadi Motivasinya rendah. belum ada apa, Mhm, kesadaran dari diri sendiri ya sepertinya, belum ada mmm, kesadaran dari diri sendiri untuk, dia itu mau untuk datang ke sekolah dengan rajin gitu kan, mhm. kemudian bersemangat dalam Iya iya sekolah iya gitu kan. iya. Jadi ya itu, masih Mhm. apa namanya, kesadaran dalam dirinya Iya tuh iya. masih kurang gitu untuk Baik. motivasi, rajin Iya, sekolah itu, baik. begitu. Baik, jadi, mungkin ya dari kucing ini, ya pada malam ini ya, apa Mmm, kira-kira yang ingin, Pak Reja harapkan di akhir nanti percakapan ya? Kira-kira mmm, seperti apa gitu ya, Pak? ya. Harapan saya sih, saya tuh ingin kelas itu, hadir ya, dalam kehadiran Mmm, tuh bisa dikatakan 100% kalau perlu, Pak Adi. Saya iya. pengen kehadirannya 100%. Jadi anak itu rajin sekali, bahkan tumbuh dalam dirinya itu rasa kebalik lah kalau bisa dibilang, kalau sekalinya nggak masuk tuh rasanya khawatir gitu, Iya panik iya gitu. iya iya. Nah, itu yang ingin saya apa, yang saya harapkan tuh yang seperti itu. Jadi bukan malah terbalik dengan kondisi yang saat ini, yang anak tuh Nah, dikit-dikit nggak mau ke sekolah, dikit-dikit males ke mhm, sekolah gitu. Tapi saya ingin kondisi di kelas itu menjadi semuanya itu bersemangat dalam apa, mhm, sekolahnya, ya, datang ke sekolah itu apa, dengan semangat belajar yang tinggi gitu kan, mmm, antusias dan termotivasi ya sekali. ya ya. Pokoknya ingin seperti itulah harapan saya, anak-anak. Ya. Jadi, pasti tentunya menginginkan, present 100% gitu ya, Pak. Ya, Ya, betul Pak Adi. jadi, kira-kira nih, Pak, ya, Mhm, yang membuat anak tersebut kok, mhm, bisa izinnya banyak atau sakitnya banyak, selain mmm, hal yang tadi kurang motivasi, kira-kira selain itu, apalagi kira-kira ya, Pak, yang mmm, membuat, hal tersebut bisa terjadi gitu ya? oke. Mungkin setelah saya coba, apa namanya, berupaya ya, Pak, saya coba selidiki gitu kan, Iya sebetulnya ada apa sih ini yang terjadi dengan anak kok bisa seperti ini. Yang pertama saya lakukan adalah saya, mencoba berbicara dulu dengan anaknya. Saya coba dengan iya, murid tersebut saya ajak ngobrol, kemudian, mmm, saya gali apa yang dia rasakan sih sebetulnya gitu ya, kenapa sampai akhirnya dia males ke sekolah gitu kan. Dan mhm, akhirnya anak itu cerita Pak, anaknya cerita bahwa mhm, dia merasa, "Pak, saya kalau datang ke sekolah, terutama di hari Senin dan hari Jumat, Pak. Senin, ya, Hari Senin dan hari Jumat itu, apa namanya, bawaannya malesnya luar biasa," males ya? katanya. "Karena kalau hari Heeh. Senin ada ini, Pak, ada upacara." Oh Ya, gitu, betul betul. kebetulan si anak ini, sempet kecelakaan memang sebelumnya. Mhm, Jadi, kalau dia harus berdiri lama memang agak, apa, pegal ya. iya Jadi iya dia iya iya, menghindari betul itu betul. mungkin, untuk hari Mhm, Senin dia tidak mau upacara. Tapi kan jadi akhirnya karena tidak ke sekolah, ya jadinya bablas, Pak. Jadi iya iya pelajaran iya. di hari itu kan jadinya nggak Mhm, pernah masuk, jadi dia iya tertinggal betul. gitu. Nah, Mhm, kemudian di hari Jumat itu rawan juga, Pak. Di hari Jumat itu anak-anak kebanyakan, banyak tidak masuk ke sekolah karena mungkin, apa ya, hari-hari udah menjelang weekend ya. oh betul betul, Ya, jadi seperti karena itu ya. menjelang weekend Mhm, bawaannya udah malas gitu, iya iya ya iya. udah nggak mau udah pikirannya udah liburan gitu mungkin ya, seperti itu. Mhm, betul betul betul. Nah, Iya iya. begitu Pak, jadi kondisi-kondisi Mhm, ini saya udah coba, upayakan dengan anak, saya coba gali, kemudian saya juga hubungi orang tuanya Pak. Saya iya juga iya iya. sebelum hubungi orang tuanya, saya juga ada koordinasi juga dengan apa, BK ya, dengan Iya pihak iya. BK, dengan guru BK juga saya juga Mmm, berkoordinasi, kemudian kita sama-sama, apa namanya, bagaimana untuk, membimbing anak tersebut ya. Nah, iya supaya iya anak iya. itu motivasinya bisa naik gitu, bisa meningkat. Kemudian Mhm, saya juga membangun apa, menjalin komunikasi juga dengan orang tuanya, kadang lewat telepon atau mungkin kalau ada kesempatan saya berkunjung gitu ke rumahnya untuk betul betul. membicarakan perkembangan dari anak Iya tersebut iya iya. seperti apa. Mmm, Mungkin itu iya. sih, sejauh ini upaya Mhm. yang sudah saya lakukan Mmm, seperti itu, Pak. ya betul, Pak. Jadi sebenarnya, Bapak sudah berupaya ya ketika memang betul ya, ketika hari Senin dikatakan tadi ada dan hari Jumat ya. Ketika hari Ya, Senin itu ada, sebagian siswa ada yang malas-malasan itu mungkin ada faktor upacara juga ya. Bahkan ada iya, satu anak gitu ya yang mengalami kecelakaan gitu ya. Jadi ketika iya, berdirinya itu agak kesulitan atau mengalami pegal ya. Kemudian iya,
ketika hari Jumat itu memang hari rawan mungkin dikatakan ya, mendekati ke weekend. Ya. Memang kenyataan memang seperti itu. Bahkan Bapak Hmm. sebenarnya sih sudah melakukan beberapa itu ya, apa namanya, solusi ataupun menghubungi orang tua, kemudian BK Betul. juga seperti itu ya. Ya, betul, Pak. Nah, ya jadi sebenarnya sudah melakukan sih sebenarnya Pak Reja itu ya. Nah, Ya. kira-kira nih Pak, dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi gitu ya, kira-kira strategi apa sih sekiranya yang bisa dilakukan selain itu Pak, strategi yang mungkin lebih efektif dan efisien kira-kira seperti apa ya strateginya Pak? Yang terpikir oleh saya sepertinya saya akan mencoba menerapkan setelah mungkin saya berbicara secara langsung ya dengan anak tersebut untuk menumbuhkan rasa untuk menumbuhkan kesadaran dirinya terhadap pentingnya bersekolah. Saya juga mungkin akan mencoba anak itu untuk mau mengabsen, Pak. Nah, Mengabsen. ya jadi nanti mungkin anak ini akan dibikin dipantau oleh saya mungkin 1 bulan awal selama ini anggaplah ini dalam tanda kutip konsekuensi ya. Mungkin dalam tanda kutip konsekuensi yang harus dia jalankan, yaitu dengan cara anak tersebut saya pantau selama 1 bulan, kemudian dia melakukan absen ke BK, ke pihak BK untuk absen pagi, datang dan pulang, absen datang dan pulang. Mudah-mudahan dengan cara itu anak tersebut ya mulai tumbuh lah. Jadi dia mulai sadar bahwa oh ternyata memang ke sekolah itu harusnya sih sudah ada kesadaran sendiri, nggak harus disuruh lagi gitu. Jadi bukan karena disuruh, ya mudah-mudahan dengan cara itu kan membiasakan anak dulu ya, memotivasi dulu dan terbiasa dengan dia harus absen pagi dan pulang. Tapi mungkin lama-kelamaan dia akan terpikir kan dengan sambil kita terus bimbing terus, dengan kita kasih nasihat terus bahwa oh iya ya ternyata seharusnya memang tidak perlu harus dipaksa atau harus disuruh gitu kan. Ketika kita sudah menyadari bahwa pentingnya sekolah itu oleh kita sendiri, mungkin akan terpikir bahwa ya udah tidak perlu alasan untuk semua itu gitu ya. Akhirnya karena merasa butuh dan merasa akhirnya sadar sendiri. Ya mudah-mudahan seperti itu Pak. Nah, betul ya Pak. Jadi nah itu kan mantap Pak sebenarnya ya ide-ide tersebut gitu. Nah, betul. Sekalian ada selain itu Pak Adi, mungkin saya juga tetap ya mungkin ada koordinasi atau pantauan juga dengan pihak orang tuanya ya. Orang Jadi tua, betul ya. mungkin saya akan terus komunikasi terkait dengan perkembangan anak bagaimana di sekolah dan bagaimana di rumah. Jadi mungkin saling melapor orang tua sama kami, kemudian BK, nanti kita akan terkoneksi semua untuk terus memantau anak tersebut, begitu Pak. Nice idea, good ya. Oke, terima kasih Pak Adi. Kiranya komitmen apa sih yang akan dilakukan oleh Pak Reja gitu ya nantinya. Kemudian lalu siapa sih sekiranya yang akan membantu Pak Reja dalam melaksanakan komitmen itu kira-kira Pak? Oke. Ya, komitmen yang akan saya lakukan ya itu mungkin saya akan membuat kesepakatan ya dengan anak tersebut gitu kan. Kemudian saya juga ada kesepakatan dengan pihak orang tuanya dan juga dengan pihak BK. Kemudian untuk orang-orang yang mungkin bisa membantu saya mewujudkan hal tersebut ya supaya berjalan dengan baik, saya akan mencoba meminta bantuan dengan pihak BK mungkin ya, berkolaborasi dengan pihak BK karena memang itu sudah jadi bagiannya ya. Oke, di BK kemudian dibantu juga saya dengan pihak dari luar sekolahnya yaitu ya orang tua ya, dengan orang tua anak tersebut gitu kan. Sepertinya cukup dengan komitmen seperti itu. Jadi akan melibatkan satu gitu lagi ya. Pak. Satu lagi Pak, ketika dengan BK sudah, dengan orang tua sudah, ketika masih kurang juga mungkin akan naik lagi 1 level Pak, saya akan mencoba komunikasi juga dengan pihak kesiswaan, Wakasek kesiswaan. Itu kalau misalnya levelnya udah istilah mentok ya, kalau masih mentok juga, oke, kita naik, kita minta bantuan lagi. Jadi nanti itu orang-orang yang bisa membantu saya diantaranya itu, salah satunya juga adalah Wakasek dari kesiswaan. Iya. Jadi betul ya. Jadi sudah lengkap sekali kalau seperti itu ya. Nah,
saya yakin Pak Reja Hmm, itu bisa melaksanakan dengan baik, dengan ide-ide insya yang Allah. sebenarnya Amin. Pak Reja itu mampu membuat ide yang bisa diselesaikan atau permasalahan yang bisa diselesaikan sendiri gitu ya Pak. Nah, good luck lah, bagus ya, mantap Pak Reja ya. Alhamdulillah. Ya, Nah, makasih. oke, Aduh, makasih banyak gimana nih Pak nih Adi. Hmm, sekarang nih perasaannya ya. setelah kita berbicara gitu ya, setelah kita berdiskusi, kira-kira perasaan sekarang gimana yang muncul dari Bapak ini? Yang saya rasakan, saya merasa terbuka ya, kayaknya Hmm, ide-ide selama ini yang mungkin belum terfikirkan, tiba-tiba dengan berbicara dengan Pak Adi langsung terbuka gitu. Tiba-tiba langsung, iya, oh kenapa nggak gini ya, kenapa nggak gitu ya, kenapa nggak ya, coba ini, kenapa nggak coba itu. Akhirnya terbuka semua. Wah, luar biasa. Makasih Pak, saya senang sekali. ya, sama-sama ya. Nah itu Hmm, kan sebenarnya Pak Reja sendiri ya yang hmm, sebenarnya masalahnya bisa diselesaikan oleh Bapak sendiri gitu ya. hmm. Bagus, mantap ya. Alhamdulillah saya juga ikut senang dan terima kasih juga ya. Ya, Ya, demikian ya Pak Reja. Seperti itu ya mungkin ya. Cukup ya. siap Pak Adi, makasih Ya. banyak ya Pak Adi. Nah, Terima kasih sudah membantu Pak. Saya ya, ya. sekarang lebih senang dan lebih terbuka ya pikiran-pikiran saya bahwa oh ternyata saya harus mencoba hal ini, Ya, ya, mencoba hal ya. itu. Betul, betul. Akhirnya mendapatkan solusi. Ya, terima Oke, kasih. mantap. Siap Sampai Pak ketemu lagi Adi. ya. Ya, Assalamualaikum siap Pak Adi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.